Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Ananda Putri, NPM 112. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk tugas akhir manajemen keuangan 2 tentang sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang itu terbagi juga dengan 3. Yang pertama adanya long trend loan, yang kedua obligasi, dan yang ketiga adanya saham. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika kita membeli suatu saham, berarti Anda telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Saham juga terbagi dengan 2, yang pertama yaitu saham biasa dan saham preferen. Adapun keuntungan kita dalam investasi saham, yang pertama yaitu tidak memiliki batasan minimal modal, yang kedua cocok untuk siapa saja, yang ketiga return yang paling tinggi, yang keempat mendapatkan dividen, dan yang terakhir yaitu kepuasan dalam berinvestasi. Saham biasa. Pemegang saham biasa merupakan pemilik murni dari suatu perusahaan tersebut. Pendapatan yang diterima oleh pemegang saham bisa merupakan kelebihan pendapatan atas biaya-biaya laba bersih dikurangi dividen saham preferen. Oleh sebab itu, pendapatan pemegang saham akan berubah sesuai dengan perusahaan laba yang diperoleh perusahaan. Pemegang saham juga mempunyai hak suara dalam RUPS. Jika pemegang saham tidak datang pada RUPS, berarti mereka dapat mewakilkan kepada pemegang saham lain yang juga disebut dengan proksi. Hak pemegang saham yang pertama yaitu adanya hak kepemilikan atau control of the firm, yaitu hak ini tercermin dalam voting right yang dimiliki investor dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada preemptive right, yaitu hak investor saham biasa untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan secara proporsional. Yang ketiga yaitu adanya hak untuk memperoleh dividen atas dasar per lembar saham yang dimiliki. Saham preferen atau preferred stock yaitu saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dari pembagian dividen dibandingkan pemilik saham biasa. Saham preferen tidak diperjualkan kepada bursa efek. Pemilik saham preferen akan menerima dividen sesuai dengan yang ditentukan dan juga memiliki risiko yang rendah. Adapun perbedaan saham biasa dengan saham preferen. Saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan preferen tidak, terkecuali dalam situasi tertentu. Yang kedua yaitu dividen saham biasa tergantung kinerja suatu perusahaan, sedangkan saham preferen sudah ditetapkan dividennya. Yang ketiga yaitu jika perusahaan dalam keadaan likuidasi atau gulung tikar, dalam pengambilan investasi pemegang saham preferenlah yang diutamakan dibandingkan saham biasa. Dan yang terakhir ada pemegang saham bisa diberikan hak untuk memesan kembali sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan, sedangkan kalau preferen tidak. Berikutnya yaitu ada right offering atau penawaran hak. Hak yang dimiliki pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Jumlah right yang ditawarkan dihitung secara proporsional sesuai dengan presentasi saham lama yang dimiliki. Biasanya harga saham baru lebih rendah dibandingkan harga pasar. Right bisa dijual sama pemilik saham lama, di mana satu lembar saham terdiri dari beberapa right. Adapun salah satu contohnya yaitu tentang sebuah perusahaan memiliki 600 lembar saham yang beredar dan dijual pada harga $100 per lembarnya. Untuk membiayai proyek baru perusahaan perlu mencari tambahan dana sekitar $10.500.000 dan ingin melakukan dengan right offering. Harga subscription atau saham barunya yaitu ada $17 per lembar. Barang adalah untuk menjamin terjualnya pasar baru, tentukanlah yang pertama yaitu berapa banyak saham baru yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana yang diinginkan.
untuk yang keduanya yaitu berapakah jumlah right yang diperlukan untuk membeli satu lembar saham, dan pertanyaan yang ketiga yaitu berapakah nilai teoritis dari satu right-nya. Untuk jawabannya bisa kita ketahui yang pertamanya yaitu jumlah saham baru yang akan dijual. Dana yang akan didapatkan yaitu ada 10.500.000 US dollar, dibagi dengan harga subscription-nya yaitu sekitar 70 US dollar dan mendapatkan hasil 150.000 lembar. Yang kedua yaitu jumlah like yang diperlukan untuk membeli satu saham sama dengan jumlah saham beredar semula saham baru yang akan dijual, sama dengan yaitu 600.000 dibagi 150.000 dan akan mendapatkan hasil yaitu 4 like atau per lembar saham. Yang ketiga yaitu nilai teoritis satu like. Harga pasar saham X-Right dikurang dengan harga subscription atau dibagi jumlah right yang diperlukan. Di sini dapat kita masukkan ke dalam rumus yaitu harga pasar saham X-Right sama dengan jumlah saham lama dikali harga saham plus ditambah dana yang dibutuhkan dan sama dengan jumlah saham beredar lama ditambah jumlah saham baru. Maka angkanya dapat kita masukkan yaitu 600.000 lembar dikali 100 US dollar ditambah 10.500.000 dibagi 600.000 ditambah 150.000 dan hasilnya yaitu yang kita dapatkan 94 US dollar. Nilai teoritis satu right-nya yaitu 94 US dollar dikurang 70 US dollar dibagi 4 dan mendapatkan hasil sekitar 6 US dollar. Atau R sama dengan pon dikurang S dibagi N ditambah 1. Angkanya dapat kita masukkan 100 US dollar dikurang 70 US dollar dibagi 4 ditambah 1 dan mendapatkan hasil sekitar 6 US dollar. Pada kesempatan kali ini mungkin saya dapat menjelaskan materi hanya sampai di sini. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.